Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5, yang mana kelompok 5 beranggotakan yang pertama saya sendiri sebagai Martin Haksatrio, yang kedua Gusmi Zahadia Putri, dan yang ketiga Winda Wulandari. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang akuntansi perpajakan pasal 21 maupun pasal 26. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengertian. Yang pertama, PPh 21/26 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima dengan nama dan bentuk apapun oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Untuk PPh 26 sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21/26 disebut pasal 21/26 merupakan pajak yang diwajibkan terhadap wajib pajak pribadi dalam negeri atas penghasilan terkait dengan pekerjaan atau jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud ini meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri, maka diatur dalam pasal 26 Undang-Undang PPh yang selanjutnya disebut dengan PPh pasal 26. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan, dan jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit atas PPh yang terutang pada akhir tahun. Baiklah, materi selanjutnya adalah perkiraan utang PPh pasal 21 atau 26, yaitu perkiraan yang fungsinya untuk mencatat pemungutan PPh pasal 21 atau 26 atas pembayaran imbalan jasa yang merupakan objek PPh pasal 21 dan 26. Perkiraan ini dikredit waktu terjadi pemungutan dan didebit waktu penyetoran ke kas negara atau bank persepsi. Baik, perkenalkan saya Gusmi Zahadia Putri, NIM 18053106. Nah, di sini saya akan membahas mengenai potongan pajak penghasilan pasal 21. Potongan pajak penghasilan pasal 21 adalah kewajiban pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Potongan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan Ditjen Pajak nomor 32 PJ-25 adalah yang pertama, memberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan atau unit. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan. Yang ketiga ada dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Di situ ada honorarium, komisi free atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh
oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya ada honorarium, komisi free atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Yang ketiga itu honorarium, komisi free atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan, dan pegawai magang. Yang kelima ada penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenan dalam suatu kegiatan. Nah, kerja yang tidak termasuk pembagian potong PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama itu ada kantor perwakilan negara asing, kedua ada organisasi termasuk bagian dimasuk dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga ada pemberian kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Nah, selanjutnya ada kewajiban potongan pajak. Kewajiban potongan pajak pasal 21 adalah yang pertama, setiap potongan pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang kedua ada potongan pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang ketiga ada potongan pajak wajib menghimpun memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bukan takwaim. Penyetoran pajak dilakukan dengan penggunaan surat penyetoran pajak SSP ke kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah BUMD dan atau bank lain yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Anggaran selambatnya tanggal 10 bukan takwim berikutnya. Yang keempat, pemotongan pajak wajib melaporkan penyetoran pasal PPh 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambatnya pada tanggal 20 bukan takwim berikutnya. Yang kelima ada pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukan pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap. Penerimaan uang penebusan pensiun, penerimaan jaminan hari tua, penerimaan uang pesangon dan penerimaan dana pensiun. Yang keenam itu ada potongan pajak. Potongan pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan waktu 2 bulan setelah tahun pajak terakhir. Perencanaan pajak untuk menghitung PPh pasal 21 dapat digunakan 4 alternatif. Menurut Zain, 4 alternatif yang digunakan untuk menghitung pasal PPh pasal 21 yaitu yang pertama, PPh pasal 21 ditanggung pegawai. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari, NIM 18053145. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPh pasal 21 atau 26 dan beserta contoh soalnya. Cara menghitung PPh pasal 21 atau 26. PPh 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum didefinisikan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh pasal 21. Yang pertama yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak
sama dengan tarif pajak, yaitu dari Rp rupiah 0 sampai 50 juta tarifnya 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta tarifnya yaitu 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%. Di atas 500 juta yaitu tarifnya 30%. Contoh soalnya yaitu perhitungan pemotong PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap gaji bulanan. Aldi bekerja di PT Lailo sejak 2009. Pada Januari 2017, ia memperoleh gaji sebesar 18 juta, tunjangan kinerja sebesar 3 juta, dan membayar sendiri ke dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan sebesar 300.000. Aldi menikah tetapi belum memiliki anak. Perusahaan selain membayar gaji dan tunjangan kepada pegawainya juga mengikuti program asuransi untuk pegawai tetap dengan membayarkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 0,54% dan 0,30% dari gaji. Perusahaan juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Cara jawabnya yaitu gaji sebulan sebesar 18 juta. Gaji sebulannya yaitu 18 juta. Nggak jalan. Kurang jelas ya? Oke. Aku sebutin aja ya. Gaji sebulan sebesar 18 juta, tunjangan kinerja 3 juta, premi dibayar pemberi kerja yaitu 0,54% ditambah 0,30% dikali dengan gaji pokok yaitu dikali dengan 18 juta. Hasilnya yaitu 151.200. Jumlah penghasilan brutonya yaitu 18 juta ditambah 3 juta ditambah 151.200. Pengurangannya yaitu biaya jabatan 5% dikali dengan jumlah penghasilan bruto yaitu 21.150.200. Hasilnya yaitu 500.000. Iuran pensiunan atau jaminan hari tua atau tunjangan hari tua sebesar 300.000. Hasilnya yaitu 500 ditambah 300 hasilnya 800. Jumlah penghasilan bruto yang tadi dikurangkan dengan biaya jabatan sama iuran pensiunan yaitu sebesar 800.000. Penghasilan neto sebulannya menjadi 20.351.200. Penghasilan neto setahun yaitu dikalikan dengan 12. Hasilnya menjadi 244.214.400. PTKP kawin tidak punya anak yaitu 58.500. Penghasilan kena pajak dibulatkan menjadi yaitu 244.21.400 dikurang dengan 58.500 hasilnya menjadi 185.714.000. PPh pasal 21 terhutang setahun yaitu 5% dikali 25 juta sama dengan 2.500. 15% dikali 135.714.000 itu dapatnya dari kekurangan hasil dari 150 juta
714.000 dikurang 25 juta. Hasilnya menjadi 135.714.000. Sama dengan 20.357.100. 20.357.100 ditambahkan dengan yang 5% tadi di 2.500.000 hasilnya sama dengan 22.857.100. Nih, sesuai kan 22.857.100. Jadi PPh pasal 21 terutang selama sebulan yaitu dibagi dengan 12 yaitu Rp 1.904.758.